Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hiyajidia, NIM saya yaitu 123200142. Saya berasal dari kelas E. Ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan simulasi ini, yaitu yang pertama nomor 1, perusahaan XYZ ingin membuat simulasi jaringan di kantornya dari jaringan yang tersedia dibagi menjadi 4 buah jaringan. Jaringan pertama yaitu kantin menggunakan 64 host, kedua ruang kerja dengan 16 host, ketiga lobby 32 host, keempat ruang server 32 host. Semua jaringan akan dihubungkan dengan satu buah router yang memilih IP 192.168.00 sebagai IP di kantor mereka. Buatlah skema simulasi di Cisco Packet Tracer dengan subnetting yang digunakan adalah VLSM dan divisualisasikan dengan menggunakan 3 jenis device. Oke, yang pertama-tama saya akan mencoba menjelaskan apa sih sebenarnya subnetting. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu sub jaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Kemudian untuk IP address sendiri adalah sebaris angka yang digunakan oleh semua perangkat komputasi untuk berhubungan melalui internet. Kemudian karena di Cisco ini saya menggunakan 3 buah perangkat yaitu access point, switch, sama router. Maka sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi switch, router, dan access point itu sendiri. Sebentar. Oke. Jadi switch, yang pertama switch. Fungsi switch yang paling utama adalah sebagai manajemen lalu lintas dalam suatu jaringan. Switch bertugas sebagai mengirimkan paket untuk mencapai tujuan dan perangkat yang tepat. Kemudian ada router. Router adalah salah satu perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Fungsi router pada umumnya adalah sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Kemudian ada access point, adalah perangkat seperti router nirkabel atau wireless yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan. Fungsinya yaitu sebagai hub atau switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Ya, langsung aja ya, karena di sini menggunakan model VLSM, maka saya akan urutkan dari host yang terbesar sampai yang terkecil. Yang pertama ada kantin dengan 64 host. Di sini saya menggunakan /25 karena di /25 yaitu host yang tersedia yaitu ada 126, sedangkan yang dibutuhkan adalah 64. Maka N awalnya yaitu 0.0 dan BA-nya 127. Dan yang kedua ada lobby dengan 32 host. Maka saya menggunakan /26 karena di /26 terdapat 62 enable host. Jadi untuk NA awalnya saya di sini ada 128, untuk BA-nya ada 191. Kemudian untuk ruang server sini ada 32 host, sama seperti lobby kita menggunakan /26 karena terdapat enable host 62. Nah, untuk NA awalnya yaitu 192, untuk BA 255. Nah, kemudian di sini ada ruang kerja dengan 16 host. Saya menggunakan /27 karena di /27 terdapat 30 enable host. Nah, untuk NA-nya 1.0. Nah, kenapa 1.0? Karena di terakhir di ruang server sudah mencapai batas maksimum. Maka saya akan tambahkan sub 1 di sini di awal untuk mereset ulang dari 0. Nah, maka sini ada NA-nya adalah 1.0 dan BA-nya 1.31. Nah, untuk subnet max-nya ini sudah ketentuan ya, untuk /25 yaitu 128, /26 yaitu 192, dan /27 yaitu 224. Dan lanjut saya akan langsung jelaskan ke Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, seperti ini. Sini ada 4 ruangan yaitu kantin, lobby, ruang server, dan ruang kerja. Nah, sebelumnya di kantin saya menggunakan access point yang tadi sudah dijelaskan untuk menghubungkan perangkat secara wireless ke sebuah jaringan. Nah, gimana sih cara kita nge-setup access point ini? Pertama, kita sambungkan dulu perangkatnya sampai ada gambar garis-garis seperti ini. Nah, misal ada yang belum bersambung, coba cek. Misal di laptop tadi awalnya belum tersambung, namun saya sudah ganti perangkat laptop ini, PT-nya menggunakan wireless ini. Nah, maka setelah itu bisa tersambung. Oke.
Saya silang. Kemudian untuk setup access point-nya, pertama saya masuk ke router. Nah, di router di CLI. Oh ya, untuk di access point maka saya menggunakannya DHCP ya, atau otomatis, tidak menggunakan statis. Nah, lanjut di router di atas. Nah, di sini saya mengkodingkan, yaitu SSID-nya saya tulis kantin dengan huruf besar semua, dan gateway-nya yaitu 0.1. Nah, udah, kemudian selesai. Kalau sudah selesai di router, dan saya kembali ke access point. Di access point saya setting SSID-nya sama dengan di router, yaitu kantin dengan besar semua. Kemudian di sini autentikasinya saya pasang password ya, yaitu WPA2PSK. Passwordnya yaitu BR dulu. Nah, sebelumnya ini belum tersambung karena SSID-nya belum cocok di perangkat-perangkat tersebut, maka saya harus setting SSID di perangkat tersebut satu persatu. Nah, di sini wireless, masuk ke wireless, kemudian SSID saya ganti kantin besar semua, kemudian passwordnya saya ganti BR dulu. Nah, untuk semua perangkat seperti itu. Nah, di sini saya tidak perlu men-setting IP karena saya menggunakan DHCP, maka IP-nya sudah otomatis dapat ya. Dan lanjut ke ruang 2, yaitu lobby. Nah, di sini saya menggunakan statis seperti biasa. Maka pertama-tama yang harus saya lakukan yaitu men-setting IP konfigurasinya. Di sini karena dimulai dari 128 untuk NA, maka 129 saya gunakan sebagai gateway. Nah, untuk perangkat IP address-nya dimulai dari 130, yaitu ini 130, default gateway-nya 129. Untuk subnet max-nya berarti 26, yaitu 192. Udah, kemudian saya setting perangkat satu persatu. Setelah sudah semua, yaitu masuk ke router lagi. Untuk di sini ada tulisan FA1/0, maka cari FA1/0 di sini. Nah, di sini saya setting IP gateway lobby yaitu 129, subnet max-nya mengikuti tadi ya. Jangan lupa di-on-kan. Oke, di ruang server seperti itu, di ruang kerja seperti itu ya, sama lah seperti di ruang lobby. Cuma di sini bedanya IP-nya dimulai dari 193, di sini dimulai dari 1.1 IP perangkat. Oke, setelah semua terhubung, di router kita setting juga di ruang server dan ruang kerja. Nah, setelah semua selesai, kita coba sambungkan satu persatu. Coba kita sambungkan smartphone di kantin dengan ruang server. Sebelumnya saya hapus dulu ya, biar tidak berantakan. Oke, coba saya sambungkan smartphone dengan ruang server. Kita tunggu in process, sukses. Nah, berarti sudah bisa tersambung nih kantin dengan ruang server. Dan kita coba tablet dengan lobby laptop. Tunggu in process, successful. Oke. Dan misal saya ingin sambungkan printer di lobby dengan PC di ruang kerja, sukses juga. Oke, berarti sukses ya untuk membuat skema jaringan di 4 ruangan ini. Kemudian lanjut ke IoT nih, IoT Internet of Things. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang IoT-nya itu sendiri. Nah, IoT, Internet of Things. Internet of Things adalah teknologi yang dapat menghubungkan benda-benda di sekitar kita ke jaringan internet. Fungsi IoT sendiri yaitu untuk memungkinkan benda-benda yang terhubung ke internet tersebut dapat kita akses dan kita kontrol tanpa perlu interaksi fisik secara langsung. Jadi wireless gitu ya. Kegunaan IoT biasanya digunakan untuk membuat topologi jaringan rumah pintar atau smart home. Oke, langsung ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya menggunakan Home Gateway untuk menghubungkan perangkat-perangkatnya. Dan di sini saya punya 4 perangkat sebagai smartphone sebagai pengendalinya, yaitu ada pintu, ada lampu, ada Windows, dan juga ada fan. Bentar. Oke, jadi gimana sih cara nyambungin perangkat-perangkat tersebut? Pertama kita masuk ke Home Gateway.
Nah, di sini wirelessnya SSID-nya yaitu home gateway. Dia namanya diganti aja ya biar gampang, saya kasih nama Joni. Nah, sudah home gateway, maka di door pintu saya juga atur wirelessnya menjadi home gateway. Dan saya settingnya saya ganti home gateway agar langsung nanti bisa terkoneksi ke smartphone-nya. Sama seperti itu untuk lampu, jendela, dan kipas. Kemudian langsung masuk ke smartphone. Di sini IoT monitor. Bentar, emang agak lama ya. Tunggu sebentar. Oke, sudah muncul keterangannya. Nah, di sini sudah tersambung semua ya, yaitu ada pintu, ada lampu, ada jendela, dan ada kipas. Nah, di sini kita bisa atur kondisinya juga. Nah, tunggu sebentar. Oke. Sebentar, emang agak lemot nih laptop. Nah, langsung keluar kan. Jadi, kondisi pertama yaitu ketika pintu dibuka, kondisinya pintu dibuka, maka jendelanya akan membuka, kipasnya akan hide atau banter gitu ya. Lampunya akan menyala. Kita coba ketika pintu dibuka. Nah, di sini terlihat lampu akan menyala, jendela akan membuka, dan kipasnya ada garis 2 yaitu kencang gitu ya. Kemudian jika pintu ditutup, untuk kondisi pintu open is false atau salah berarti pintunya tutup. Nah, pintu lock is unlock atau masih belum dikunci ya. Maka action yang terjadi adalah kipasnya jadi low dan lampunya akan redup. Kita coba pintu ditutup. Nah, lampunya tidak secerah sebelumnya ya, dan kipasnya cuma ada satu garisnya. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu kunci pintu. Jika pintunya dikunci, maka lampunya akan mati dan jendelanya akan menutup. Oke, kita coba. Nah, maka lampunya akan mati dan jendelanya akan menutup. Ya, mungkin skema home gateway Internet of Things seperti itu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan.